itu wudu ataupun ghusl. Kalau tidak punya air, pakai apa? Pakai debu turab yang dinamakan dengan tayamum. Akan tetapi ya, orang itu sebetulnya boleh nggak dia langsung pakai debu, ada air langsung pakai debu, boleh nggak? Berarti yang kita pelajari hari ini adalah asbabut tayammum, sebab orang daripada memakai debu. Yang pertama sebabnya adalah faqdul ma, tidak ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله جمعنا الله وإياكم في هذا البيت المبارك. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita, memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya untuk menuntun kita ke dalam majelis ta'lim, dalam memperdalam daripada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, pelajari daripada ilmu fiqh dan ilmu hadis sebagaimana rutinan kita ya. Insyaallah berkat majelis ta'lim, berkat kitab yang kita kaji, kitab Risalatul Jami'ah, berkat kitab al-hadis, kalamur Rasulih, kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para muhaddisin, para fuqaha yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita maghfirahnya, memberikan kepada kita kesehatan. Insyaallah al-Habib Mahdi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan jasmani dan rohani, selalu dalam mendirikan agama, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang yang ingin menghadirkan daripada majelis ta'lim selalu harus ada niatnya. Niat yang mana? Termasuk salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menghadiri daripada majelis ta'lim. Majelis ta'lim ini doanya mustajab. Niat. Dapat pahala dari majelis ta'lim, dapat pahala. Hadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Saya hadiahkan pahalanya kepada mereka, kepada kedua orang tua kita. Insyaallah mereka yang ada di dalam kubur senang melihat anak-anaknya, melihat saudara-saudaranya, melihat keluarganya bisa masih rutin istiqamah dalam menghadiri majelis ta'lim. Sebagaimana rutinan yang kita pelajari sedikit daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah, kitab fikih. Kemarin kita sudah sedikit daripada membahas apa? Hal-hal yang membatalkan daripada wudu. Paham insyaallah ya? Paham? Ngelakoni enggak hal-hal yang membatalkan wudu? Ya pasti. Masa 2 minggu enggak kentut? 2 minggu enggak buang air? Hebat. Masa 2 minggu? Tapi permasalahannya selama 2 minggu ini apakah kita memegang perempuan yang bukan mahram sehingga batal wudunya? Megang nggak selama 2 minggu? Megang dong, punya istri. Kalau istrinya mahram kan bahaya. Istrinya masa mahram? Enggak kan? Berarti pegang yang bukan mahram, tapi hanya istri yang dibolehkan. Ya, jangan beli gedang goreng, susu kecekel tangannya.
Sengaja kadang. Nek gedang goreng, nek sing jualan gedang goreng itu kapi, metode di Indomaret biasanya. Mau Indomaret beli jus, beli teh botol, beli mentos, susu, duit, seribu. Nek lah. Nabi Muhammad SAW 63 tahun, selama hidupnya beliau 63 tahun tidak pernah memegang perempuan yang bukan mahramnya. 63 tahun tidak pernah kesentuh sama yang perempuan bukan mahram, pernah. Padahal beliau Nabi selalu didatangi oleh wanita untuk mendapatkan fatwa dan pertanyaan. Akan tetapi ketemunya nggak pernah face to face, di depan di dalam tirai. Ataupun kalau ingin bersentuhan karena berobat dan lain sebagainya, pasti ada penghalangnya. 63 tahun. Kita 2 minggu aja. Istri tidak masalah istrinya. Aja tak megang istri 2 minggu. Bahaya. Kemudian pembahasan tentang tayamum. Alat untuk bertaharah itu ada 4 macam. Yang pertama ada namanya air. Air ini bisa buat wudu, ya kan? Bisa buat mandi besar, bisa buat daripada menghilangkan najis. Nah. Yang kedua apa? Yang kedua turab, debu. Debu ini bisa digunakan untuk wudu, bisa juga digunakan untuk ghusl mandi bisa, dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ini salah satu cara atau alat yang digunakan untuk bersuci. Yang ketiga adalah batu istinja. Batu istinja bisa dibuat bersuci, bisa. Yang menghilangkan najis. Yang keempat terakhir adalah alat sama, penyamak. Kalau kita punya kulit hewan, bangkai, kalau itu harus disamak ya, supaya jadi suci, disamak. Ini ada 4 cara untuk bersuci, untuk menjadikan sesuatu tadi suci: air, debu, batu, sama alat sama. Air sudah kita bahas tentang masalah wudu, kita pindah bab ke debu. Debu atau yang dinamakan dengan turab itu juga bisa digunakan untuk daripada bersuci, baik itu wudu ataupun ghusl. Kalau tidak punya air, pakai apa? Pakai debu turab yang dinamakan dengan tayamum. Akan tetapi orang itu sebetulnya boleh nggak dia langsung pakai debu, ada air langsung pakai debu, boleh nggak? Berarti yang kita pelajari hari ini adalah asbabut tayamum, sebab orang daripada memakai debu. Yang pertama sebabnya adalah faqdul ma, tidak ada air. Alhamdulillah di Surabaya banyak airnya. Alhamdulillah di Indonesia airnya banyak. Alhamdulillah, ini yang perlu disyukuri. Kadang-kadang kita ini saking banyaknya air sampai lupa dengan yang namanya syukur. Bahkan dikatakan oleh sebagian para orang-orang terdahulu, mereka mengatakan air ini ya ketika ada dibuang-buang, tapi ketika tidak ada dicari-cari. Itu adalah salah satu tanda kufur kita daripada nikmat. Coba punya air, yang bisanya mandi itu pakai berapa liter, 5 liter, ini pakai 10 liter. Capek. Termasuk daripada nikmat Allah SWT memberikan air, ya disyukuri. Dipakai hanya sekedar butuhnya saja. Wal mubalaghatu ala dzalik makruh. Berlebihan itu hukumnya makruh. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang khilaful aula. Wudu ya saya mek telu. Biar. Sak jendong ini bisa 3 kali basuhan, 10 jendongnya biar. Makruh. Khilaful aula.
Yang pertama, tidak ada air. Kayak di mana? Mungkin ada dari kita yang mendaki sampai di atas tidak ada air, bisa dipakai cara tersebut. Ya. Ada air untuk minum, nggak usah dipakai. Biar dia khusus untuk minum. Kita pakai debu atau tulung. Ini yang pertama, fadlul ma, tidak adanya air. Atau ada air, alhamdulillah, al-ma'u mutayassirah, air di mana-mana ada. Akan tetapi ada larangan dari syariat untuk memakai air karena sebab sakit. Sama dokter tidak boleh dipakai air. Jangan pakai air, ada luka bakar, ada luka ini, dan luka itu dan lain sebagainya. Sama dokter dilarang pakai air, jangan pakai air. Kalau sampean pakai air, lukanya bisa tambah parah, lukanya bisa tambah lama sembuhnya, lukanya bisa tambah besar, lukanya bisa tambah hitam, lukanya bisa tambah sakit, atau bahkan bisa melumpuhkan daripada anggota tubuh, maka tidak diperbolehkan memakai air. Tidak boleh pakai air. Kalau kita percaya sama dokternya bahwasanya kalau pakai air bisa melumpuhkan daripada anggota tubuh kita, maka bisa dikatakan haram pakai air. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu lempar diri kalian kepada kebinasaan. Makanya ada cara yang kedua, yaitu memakai daripada turab atau debu. Ini dua sebab orang diperbolehkan untuk memakai debu ketika ingin berwudu atau mandi. Ada sebab yang ketiga, ihtiyajuhu li'idsi hayawanin muhtaram. Ada sebab yang ketiga, yaitu kita punya air. Kita lebih, bukan untuk minum toh, air lebih. Akan tetapi ada manusia atau hewan yang muhtaram, yang haus, sehingga mau tidak mau kita harus keluarkan air kita untuk wudu dan diserahkan kepada hewan tersebut supaya bisa minum. Contoh, di tengah jalan kita punya air lebih, ada kambing, sapi, serigala, hewan-hewan yang suci dan lain sebagainya kehausan. Kita tidak boleh wudu. Kasih air tadi kepada hewan tersebut dan kita tayamum. Tapi jangan air minum kita yang kita kasih ke mereka, kita biarkan mereka hidup tapi kita mati. Berbahaya. Air minum kita biarkan. Air yang sisa, perkiraan perjalanan dari sini membutuhkan 5 liter air minum, kita simpan 5 liter. Selebihnya kita kasih ke hewan tersebut. Tak boleh tayamum. Jangan wudu, harus tayamum. Dikasihkan kepada siapa? Kepada hewan muhtaram. Maksudnya apa hewan muhtaram? Hewan muhtaram itu ada beberapa makhluk hidup yang dimuliakan di dalam syariat. Memang ada enggak hewan yang tidak dimuliakan, makhluk hidup yang tidak dimuliakan dalam syariat? Ada 6 golongan yang tidak dianggap mulia oleh syariat. Yang pertama, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Masuk waktu zuhur, suruh sholat tak mau. Sudah jam 1, ayo sholat. Ini jalan PS. Masuk jam 2 suruh sholat, futsal. Masuk asar suruh sholat, males. Jam 4 suruh sholat, renang. Jam 5 suruh sholat, tak mau sampai maghrib. Maka dia sudah dihukumi menjadi orang yang tarikus shalah, orang yang meninggalkan daripada sholat. Orang yang kalau sudah dihukumin tarikus shalah, yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat juhdan, karena ingkar daripada kewajiban sholat, itu bisa dihukumin kafir dan murtad. Tapi kalau dia tahu sholat itu wajib tapi dia malas, dia tidak dikatakan murtad, akan tapi dikatakan muslim asi, muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumannya apa? Hukumannya kalau enggak sholat dipenggal, bukan dipenjara, bukan hanya dijewit, dipenggal. Yang meninggalkan sholat, disuruh sholat tak mau, potong kepala. Sekarang
Nah, ada potong kepala sembahyang kabeh. Makanya sebagian ulama mengatakan igamatul had marratan wahidatan khairun min an tumtir al-matar arba'ina. Satu kali hadnya Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan, apapun hadnya, mau itu kisos, mau itu pencuri, mau itu membunuh, mau itu dan sebagainya, satu aja yang dilakukan itu lebih afdal daripada hujan 40 kali. Hujan ini membawa faedah, ya, membawa ini itu lebih afdal. Satu kali dilaksanakan dan dirikan, apalagi kalau udah banyak. Nanti dengan tarikus sholat. Ini kalau ada orang tarikus sholat depan kita ini, tarikus sholat kehausan minta minum, jangan dikasih. Wajib bagi kita untuk wudu pakai air, biarkan dia mati kehausan, biarkan. Oh kejem ini, sadis, gampang jalan. Sembahyang duhur, sembahyang asar tak kayak banyu, iki lho, banyu klep. Sholat supaya apa? Supaya kembali kepada ajaran Islam, supaya dia tobat. Yang kedua, zanil muhsan. Siapa zanil muhsan? Zanil muhsan ini orang yang sudah punya istri, berkeluarga, sudah berhubungan dengan istrinya, akan tetapi dia masih ada wanita lain di luar akad, dan dia berhubungan sama wanita lain tersebut. Kita tahu hal tersebut, yakin kita tahu, dia minta air, jangan dikasih. Kehausan, jangan dikasih. Wajib bagi kita untuk wudu pakai air, mandi pakai air, jangan pakai turab, jangan pakai debu. Biarkan dia mati kehausan. Yang ketiga, murtad. Orang yang murtad kalau dia tidak mau balik ke Islam, murtad, suruh kembali ke Islam, tidak mau, jangan dikasih air. Yang keempat, ada namanya anjing gila. Anjing yang sudah tidak waras, yang sudah liar, ganas, anjing ganas, dan babi. Babi ini kalau kehausan jadi dikasih air. Afdal, wajib bagi kita untuk wudu. Wajib bagi kita untuk wudu pakai air, mandi pakai air, jangan tayamum, jangan anjing ganas atau babi jadi kehausan dan lain sebagainya. Ini namanya makhluk hidup yang tidak muhtarim. Yang tidak muhtarim. Selainnya muhtarim. Artinya kalau ada orang yang membutuhkan untuk minum, ada orang yang membutuhkan untuk melanjutkan daripada kehidupan, kita dilarang untuk memakai air berwudu. Harus tayamum, nanti sisanya kita berikan, airnya kita berikan kepada mereka. Ini namanya sebab-sebab daripada tayamum. Salah satunya ada daripada sebab ini, maka syar'an, oleh syariat kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Jadi tayamum tidak sembarangan. Dek kursi, malas nak kamar mandi, tak tayamum mahenis. Lho apa? Aduh, kamar mandinya. Malas aku tak tayamum mahenis. Bisa kena air, bisa. Tidak sakit, air banyak, tidak ada yang butuh, tidak ada. Tayamum hebat. Berani dia melanggar syariat. Syariat bilang tidak boleh, dia bilang boleh. Syariat bilang boleh, dia bilang tidak boleh. Hebat. Lakukan ini jadi tayamum. Tayamum ini karena dia pakai debu, jadi tidak kayak wudu. Otomatis rukun-rukunnya agak sedikit. Yang kalau wudu rukunnya ada berapa? 6. Tayamum ada berapa? 5 wae. Kurasi tidak. Oke, lalu titik. Yang pertama apa? Yang pertama harus ada namanya niat pasti. Yang kedua, nagulub turab, memindahkan debu. Harus ada pekerjaan memindahkan debu. Otomatis debu itu dipindahkan. Enggak, kadang kalau kita malas gerakno tangan, ngenteni angin teko nggawa debu. Engko angin teko ngene-ngene tok.
Kena kabeh tangannya kena debu semuanya. Itu bukan dikatakan tayamum. Karena harus ada namanya naglut turab, memindahkan debu. Baik yang dipindahkan itu dari tanah ke badan kita atau dari angin. Ini angin ini kenceng bawa debu, kita gini kan aja. Usap ke muka. Ambil lagi, usap ke tangan. Cukup. Ojo kipas angin taruh depan ambil debu. Cos, ini tok deh. Repot. Itu yang kedua rukunnya. Yang ketiga mashul wajhi. Wajahnya diusap bukan dibasuh. Ojo ngambil gayung. Sadak gayung dibutuh disiram. Seger sampai. Ngambil debu ini tak ngambil terus dikentrokan. Baru sisa debu kecil-kecil dok. Taruh di muka. Sekali lagi. Jangan 2 kali 3 kali. Kalau di wudu sunnah 3 kali, berarti tayamum sunnah 3 kali. Ngawur. Kalau di wudu sunnah kumur-kumur, ayo kumur-kumur. Di wudu sunnah istisyak ayo istisyak ayo. Wahing. Mending besoknya ngamuk ya Ustaz kita ayo mau apa ini? Ono kumur-kumur. Ya lah lihat. Mashul wajh. Mukanya diusap. Sekali. Tidak sunnah 3 kali, tidak sunnah. Setelahnya apa? Mashul yadain. Harus diusap. Jadi nggak cukup kalau cuma tangan kita ditaruh di atas tanah diputar-putar, nggak bisa. Muka kita taruh di atas tanah diputar-putar, nggak bisa. Karena apa? Karena tidak ada memindahkan debu. Yang kelima terakhir adalah tertib. Harus tertib. Kalau tidak tertib ya tidak dianggap. Jelas insya Allah. Ini 5 daripada rukunnya tayamum. Baik rukun tayamum tadi menggantikan wudhu atau menggantikan daripada mandi besar. Jadi kalau menggantikan wudhu itu yang dibasuh hanya muka sama tangan. Berarti kalau yang digantikan mandi besar gulung kuming di atas tanah. Ya enggak. Ustaz ini saya junub, tidak bisa kena air. Bagaimana? Tayamum. Gulung-gulung. Enggak. Tayamum untuk mandi dan tayamum untuk wudhu sama caranya. Niat mindahkan debu, mashul wajah, usap muka, mashul yadain, usap kedua tangan, sama tertib sama. Niatnya aja yang beda. Niat pengganti daripada wudhu dan niat mengganti daripada mandi. Niatnya aja yang beda. Caranya sama. Sunnah yang bisa dilakukan kita lakukan, yang tidak bisa ya jangan dilakukan. Kayak apa yang bisa? Contoh yang bisa gosok adal, gosok bisa. Yang tidak bisa apa contohnya? Yang tidak bisa ya kumur-kumur tadi. Kumur-kumur istinsak tidak bisa. Jangan repot nanti jadinya. Hati-hati yang pakai cincin ketika tayamum. Wajib kalau nggak dilepas ya digerak-gerakkan. Akan supaya apa? Supaya debunya bisa masuk. Sebab debu bukan kayak air. Kalau air jauharul latifun syafaf. Kalau air itu bisa masuk-masuk enak. Beda sama debu. Kalau debu agak keras sedikit. Itu mungkin sekilas daripada fardu-fardunya tayamum. Mungkin ada pertanyaan sebelum membahas hadis. Masalah tadi ketika sholat itu dia menemukan air wajib untuk mandi. Enggak, kalau udah ketemu air nggak usah. Ya dilihat. Kalau dia di tempat yang dimana dia banyak air, ya cuma dia tidak ada air waktu itu. Contoh
Alhamdulillah kayak di Surabaya ini kan banyak air. Ya, boleh. Alhamdulillah min dzalik, suatu hari ya kering air, kering gak ada air. Mau tidak mau ya tayamum. Ya, nanti kalau ada air ya harus diulang. Kalau ada air ya diulang. Tapi kalau memang dia tempatnya ada air, atau dia karena sakit, sakit dia karena sakit, tidak perlu diulang.